memiliki efek pelebaran pembuluh darah yang sangat signifikan dan cepat. Sehingga kalau pasien sudah hipotensi, kita berikan, maka resiko untuk terjadinya severe hipoperfusi itu meningkat. Jadi biasa pada pasien-pasien dengan potensi bisa saja dia pingsan tiba-tiba gitu karena kita kasihkan nitrat. Jadi itu juga penting, tanda vital juga penting diperhatikan sebelum kita melakukan terapi pada pasien tersebut. Kalau dari EKG-nya normal tetap setelah 20 menit kita lakukan serial ECG, maka kita lakukan ke step berikutnya yaitu pemeriksaan marker jantung untuk memastikan. Seperti itu. Nah, kalau EKG STEMI tadi ini yang saya jelaskan ya. Jadi di sini kalau di ESC itu kita lihat bahwa pasien-pasien dengan ST elevasi di mana J point-nya meningkat dan lebih dari 2 contagious lead pada pasien dengan usia 40 tahun laki-laki harus di atas 2 milimeter. Sedangkan kalau di sini sudah berubah, tapi sebelumnya itu 2,5. Kalau dia lebih dari 40 tahun 2,5, kalau dia kurang dari 40 tahun itu dia sorry. Kalau dia kurang dari 40 tahun dia 0,5, 2,5. Kalau lebih dari 40 tahun dia 2 dan kalau perempuan itu 1,5 pada V2, V3, V1, V2, V3. Terus bisa juga pada pasien-pasien tersebut kita pada gambaran 12 lead karena kan kita lihat pada 12 lead itu hanya sebagai dua dimensi ya dari vektor jantung. Biasanya kita hanya melihat gambaran ST depresi yang sangat dalam pada anterior lead V1, V2, V3. Kalau kita lihat seperti ini, maka jangan lupa kita lakukan pemeriksaan EKG posterior untuk menentukan. Jangan sampai ada namanya STEMI isolated posterior. Jadi dia kondisinya STEMI karena anteriornya sebagai mirroring atau resiprokal dari posterior, gambarnya cuma ST depresi. Jadi kita pikir, oh end STEMI ini. Jadi kita karena ini berkaitan dengan terapinya. Terapi reperfusi pada kasus-kasus STEMI itu sangat penting dan harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Dan itu nanti yang akan kita bahas. Dan kalau kita luput di sini, kita hanya anggap OST depresi, berarti ini NSTEMI doang. Troponnya meningkat NSTEMI. Kita lakukan loading, terus kita lakukan, kalau memang di tempat itu ada invasive strategi, kita invasive strategi. Toh. Tapi kalau kita di rural area, ini yang akan sangat sulit. Karena tindakan-tindakan untuk pasien STEMI itu harus dilakukan reperfusi yang akan kita bahas menggunakan fibrinolitik minimal segera mungkin. Kalau di tempatnya kita ada fasilitas cath lab, oke, tidak ada masalah. Itu sangat tidak ada masalah. Itu pun kalau di Indonesia kita mengalami hambatan untuk menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan kita lakukan. Biasanya sih pasien-pasien takut kalau sudah bilang mau dikateter Bu, mau dikateter Pak, udah nolak dulu deh dok. Nah, sedangkan kalau tindakan fibrinolitik ini lebih diterima secara universal, baik pasien-pasien izin dengan kondisi strata ekonomi maupun sosial dan pendidikan yang menengah ke bawah dan menengah ke atas. Jadi hampir sama deh, bisa diterima secara universal. Orang lebih lebih menerima tindakan reperfusi dengan menggunakan obat atau farmakokinetik dibandingkan dengan invasive strategi. Dan itulah kondisi real yang di lapangan. Kenapa? Makanya tindakan ini penting untuk kita lakukan pada saat kita ketemu pasien-pasien akut coronary syndrome yang ST elevation myocardial infarction. Jadi kalau teman-teman dapat ST elevasi V1, ST depresi V1 sampai V3 yang dalam, dan kalau kita balik itu ceritanya EKG secara apa ya, secara kasat mata, ih kalau kita balik kayaknya dia STEMI jadinya. Nah, jangan lupa harus EKG posterior untuk menentukan. Kalau di EKG posteriornya ternyata ada ST elevasi hanya meningkat 0,5 mm sudah masuk. Artinya dia ada ST elevasi pada posterior lead. Terus yang ketiga, kalau dia LCS occlusion atau dia right ventricular myocardial infarction, biasanya gambarannya itu ST elevasi pada V7, V8, V9. Jadi lateral dan posterior. Disertai dengan RV. Itu biasanya leadnya nanti kita balik dari yang V1, V2 itu ada di ICS 4, kanan dan kiri parasternal itu kita balik. Jadi ICS V1-nya tetap di apa? V1-nya tetap di situ. Jadi kita balik, V3-nya nanti kita letakkan di sebelah kanan seperti itu. Dan kalau misalnya dia multivessel biasanya kita lihat gambaran di AVR dan kalaupun ada new onset dari left branch bundle block juga kita bisa pertimbangkan bahwa dia sebagai akut coronary syndrome. Jadi sebelumnya EKG-nya normal tiba-tiba pas dia nyeri dada
gambarannya RBBB. Tapi kita harus lihat dulu untuk Sgarbosa kriterianya nanti untuk menentukan apakah dia LBBB yang baru atau yang lama. Terkadang kan pasien datang kan kita nggak pernah tahu EKG awalnya ya. Kalau ada EKG pembandingnya, oke gampang. Tapi kalau tidak ada EKG pembandingnya, kita nggak pernah tahu apakah ini lama atau baru. Jadi untuk itu ada kriteria Sgarbosa untuk menentukan apakah dia LBBB atau left branch bundle block yang lama atau yang baru. Gitu. Nah, ini Sgarbosa kriteria. Jadi yang perlu kita lihat dari LBBB adalah poinnya. Kalau dia poinnya 5 atau lebih dari 3 itu sudah masuk kriteria new onset LBBB atau kita bisa curiga LBBB-nya terjadi karena acute coronary syndrome atau myocardial infarction. Di mana kalau kita lihat gambaran ST segmen elevasinya lebih dari 1 mm pada lead V5 V6 1 AVL, jadi itu sudah masuk kriteria STEMI ya. ST elevation aku akut atau acute coronary syndrome. Jadi gambaran LBBB normalnya itu lebar durasinya dari QRS kompleksnya, tapi selalu diikuti dengan ST depresi. Jadi di mana kalau kita dapatkan adanya gambaran LBBB tapi ST segmennya dia meningkat, maka kita harus curiga dan poin dari Sgarbosa kriterianya itu 5. Apalagi disertai dengan klinis yang mendukung. Nyeri dada, tembus belakang, sesak nafas, dan lain-lain. Kalau misalnya pada V1 dan V3-nya kita dapatkan adanya ST depresi lebih dari 1 mm, normalnya dia itu harus elevasi pada V1 sampai V3. Gambaran kalau LBBB ya. Karena kan di bawah ST depresi V5 V6. Nah, di atas dia kebalikannya. Dia gambaran William W. Nah, pada V1 V3 harusnya sih dia ST elevasi karena dia kebalik. Kalau di bawah ST depresi, di atas ST elevasi. Tapi kalau di atas dia di atas dia V1 sampai V3 di ST depresi, maka kita harus curiga lagi. Dan poin dari Sgarbosa kriterianya itu 3. Jadi dia di apa lagi namanya di gray area, gray zone. Oh, jangan sampai ini memang gambaran akut coronary syndrome atau myocardial infarction yang menyebabkan perubahan dari EKG LBBB-nya. Bisa saja kita anggap dia sebagai new onset dari LBBB. Namun kalau ST elevasinya pada V1 sampai V3 kurang dari 5, artinya itu LBBB yang lama. Tapi kalau lebih dari 5 mm, jadi naik sekali, seperti gambaran ST elevasi lah pokoknya, tapi dia LBBB, maka kita harus hitung. Kalau dia lebih dari 5, poinnya hanya 2. Artinya dia memang LBBB yang sudah lama. Jadi kriteria untuk akut coronary syndrome-nya tidak masuk seperti itu. Kadang-kadang juga banyak teman-teman GP yang melaporkan kepada kardiologisnya, misalnya di masing-masing rumah sakit, STEMI dok, gambarannya V1 sampai V3 STEMI anteroseptal dok. Tapi ternyata karena kita lihat ya memang gambarannya hampir mirip dengan STEMI, tapi pada saat kita lihat V5 V6, oh ternyata LBBB, masuk kriteria LBBB. Makanya dia Sgarbosanya hanya Sgarbosa 3, bahkan dia berkurang. Meskipun seperti itu, tetap artinya bukan masuk dalam kondisi total occlusion, gambaran total occlusion. Periksa nggak troponinnya? Wajib diperiksa troponinnya karena kita ragu-ragu. Tapi kalau dia gambarannya tadi poinnya di atas 3, ada LBBB disertai dengan ST elevasi, sudah masuk kondisi ST elevation equivalent ya. Seperti itu. Nah, kalau gambaran-gambaran EKG dari NST-ACS sendiri, baik unstable angina ataupun NSTEMI, itu kita bisa lihat di sini. Biasanya kita dapatkan isolated T-wave inversion. Jadi gambaran paling sering kita dapatkan adalah adanya T inversi pada lead yang berpasangan. Jadi seperti tadi, harus ada berpasangan. Kalau hanya satu lead, kita bisa abaikan. Tapi kalau dia berpasangan, lead 1 dengan AVL, 2, 3 AVF atau 3 AVF, V1, V2, V3, atau V2, V3, V4, V4, V5, V5, V6, maka kita harus curiga. Berarti kemungkinan besar ada terjadinya iskemik pada miokardial. Yang kedua bisa gambaran the winter sign. Yang ketiga ada namanya apalagi selain the winter itu yang T inverted dia Wallen syndrome ya. Jadi symmetrical T inverted yang dalam itu gambarannya namanya lainnya adalah Wallen syndrome. Itu kita sudah bisa curiga dia sebagai STEMI equivalent. Jadi harus cuma kalau untuk kondisi seperti ini, meskipun kita curiga dia sebagai STEMI equivalent, the winter maupun Wallen sign atau Wallen syndrome, itu kita harus melakukan invasif strategi secepatnya atau PCI untuk melihat coronary anatomy. Nggak bisa kita lakukan fibrinolytic terapi.
fibrinolitik hanya pada pasien-pasien dengan ST elevasi yang firm bahwa dia adalah ST elevasi. Tapi kalau gambarannya masih ST depresi dengan the winter sign ataupun dengan Wallen syndrome yang di inverted symmetrical, meskipun total oklusi di dalam di koronernya kita nggak bisa lakukan fibrinolitik. Kenapa? Yang pertama untuk kriteria keberhasilannya. Yang kedua, belum tentu terjadi total occlusion pada coronary artery pada pasien tersebut. Bisa saja jangan sampai dia kondisi memang enstemi. Jadi pilihannya adalah tata laksananya seperti tata laksana enstemi, tapi kondisi untuk invasif strateginya atau kateterisasi jantungnya harus dipercepat. Nah, ini ya gambaran dari Wallen syndrome di mana didapatkan pada V1 sampai V3 atau V2 V3 itu symmetrical T-wave. Yang dalam ini menunjukkan bahwa adanya iskemik miokard. Jadi kalau kita konfirmasi dengan menggunakan marker jantung dan meningkat troponinnya ataupun CKMB-nya ataupun CK-nya, maka dapat kita katakan bahwa ini adalah non-ST elevation myocardial infarction. Nanti stratifikasinya ada yang moderate, ada yang high risk, ada yang very high risk. Seperti itu. Begitu juga dengan the winter sign di mana kita lihat gambaran seperti hyperakute tapi ST depresi yang lumayan dalam lebih dari 1 mm pada lead anterior lead V1 sampai V6. Salah satunya bisa tapi biasanya kondisi seperti ini harus contagious lead ya. Seperti itu. Nah, untuk cardiac biomarker sendiri yang paling digunakan adalah saat ini yang paling dianjurkan adalah high sensitive cardiac troponin. Cuma untuk kita di Indonesia sendiri ketersediaan dari high sensitive cardiac troponin ini hanya beberapa di rumah sakit besar. Di rumah sakit yang kecil biasanya kita hanya menggunakan troponin yang itu less efektif ataupun less sensitif dibandingkan high sensitif yang biasa digunakan di rumah sakit besar, tapi setidaknya ada parameter untuk melihat itu. Maksudnya less sensitif itu apa sih? Jadi kalau high troponin ini ataupun CKMB ini dia bisa rising tapi itu risingnya palsu, bukan dari miokard. Bisa saja dari organ lain, otot-otot lain. Makanya dia tidak dibilang high sensitive seperti itu. Kalau yang high sensitive, maka dia cenderung menangkap sinyal dari kerusakan miokard secara langsung. Kalau misalnya troponin pada pasien-pasien CKD, pasien-pasien dengan severe pneumonia, sepsis, itu dapat menyebabkan peningkatan dari cardiac troponin. Terus bagaimana dok untuk membedakannya? Kalau kita mau tutup mata, kita anggap itu sebagai enstemi. Kriterianya masuk, treatmentnya masuk. Tapi pada beberapa kasus, pada beberapa studi, resiko terjadinya bleeding, apalagi pada pasien-pasien sepsis yang meningkatkan kadar troponin, dengan penggunaan antiplatelet dan antikoagulan itu resikonya meningkat, sangat meningkat. Makanya kita harus bijak-bijak menggunakan antiplatelet pada kasus-kasus peningkatan troponin. Kita harus pastikan dulu peningkatan troponinnya apakah karena akut coronary syndrome atau enstemi atau bukan. Kalau karena enstemi, oke, itu firm. Tapi kalau bukan karena enstemi, kita akan sangat berbahaya untuk melakukan terapi pada kasus-kasus yang misalnya resiko untuk bleedingnya meningkat gitu, apalagi pada orang tua, pada kasus-kasus stroke ya. Makanya biasanya kalau kita ragu, kita lakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan serial dari troponin sama seperti EKG yang tadi. Biasanya nol pada saat masuk pasien kita periksakan dan kita evaluasi pada jam pertama ataupun jam kedua. Kalau peningkatannya lebih dari 5 kali dari yang pertama, maka kita bisa pastikan bahwa itu berasal dari kardiak injurinya. Tapi kalau kurang dari 5 kali lipat, maka kita juga ragu-ragu. Apalagi kalau dia stabil. Bisa saja pada pasien-pasien CKD, yang ADHF, yang akut heart failure, itu meningkatkan kadar troponin akibat stressing atau tekanan yang berlebihan pada intrakardiak seperti itu. Nah, dan peaknya pada pasien-pasien dengan akut coronary syndrome itu untuk troponin itu memang lebih lambat meningkat, tapi lebih stabil di dalam darah sehingga pada pemeriksaan di atas 2 jam itu pasti sudah ada peningkatan kadar troponin. Jadi misalnya nyeri dada, dia baru datang ke rumah sakit 2 jam setelah dia nyeri dada hebat itu, kita periksakan troponinnya di situ sudah bisa naik. 2 jam sampai 8 jam, setelah itu di 12 jam itu sudah peaknya puncak dari peningkatan kadar troponin bertahan biasanya sampai 24 jam, nanti baru turun sampai 14 hari. Kalau CKMB cepat sekali naiknya tapi cepat sekali juga turunnya karena waktu untuk stay di dalam darah itu tidak
terlalu lama karena dia bisa di rule out oleh ekskresi di renal seperti itu. Nah, ini untuk initial treatmentnya. Ini for ACS all. Jadi semua pasien-pasien ACS mau UAP ya, unstable angina pectoris, mau non ST elevation myocardial infarction, mau ST elevation myocardial infarction, yang pertama kali harus kita lakukan apa? Di UGD atau di frontliner atau di klinik atau di puskesmas. Kita bisa berikan oksigen pada pasien-pasien dengan saturasi oksigen kurang dari 90. Lebih dari 90 jangan diberikan. Jadi dia rekomendasinya kelas 3 kalau saturasinya lebih dari 90. Sesesak apapun itu orang, tapi kalau saturasinya masih di atas 90, maka jangan diberikan oksigen. Kenapa? Karena kalau terjadi hyperoksimia, resiko untuk terjadinya poison, keracunan oksigen itu akibatnya bisa fatal, dapat menyebabkan penurunan tekanan darah akibat pelebaran dari pembuluh darah itu sangat signifikan. Jadi resiko untuk shock kardiogenik pada pasien-pasien dengan pemberian oksigen yang berlebihan, terapi oksigen yang berlebihan pada kasus akut coronary syndrome itu sangat berbahaya. Makanya penggunaan tidak selalu kita gunakan oksigen. Kalau dulu mungkin kita belajar ada namanya Monaco, dikasih morfin, dikasih nitrat, dikasih oksigen, dikasih aspilet, dikasih clopidogrel. Harus diberikan 5 ini Monaco. Tapi sekarang dari European Society of Cardiology itu tidak menganjurkan pemberian oksigen ketika saturasi oksigennya di atas 90. Jadi batasannya 90 ya. Terus yang kedua, anti nyeri itu bisa untuk opioid ya, artinya morfin, itu rekomendasinya sekarang hanya kelas 2A. Jadi rekomendasi pertama untuk menghilangkan anti nyerinya jika tidak ada kontraindikasi adalah penggunaan dari nitrat. Baik yang dinitrat, trinitrat, tapi harus kerja cepat sebenarnya kalau kita mau relief secara cepat. Sedangkan penggunaan opioid, dalam hal ini morfin atau anti nyeri lainnya yang mengandung opioid, itu rekomendasi kelasnya hanya kelas 2. Jadi bisa sebagai bisa dipertimbangkan. Dan penggunaan obat penenang dalam hal ini golongan benzodiazepin itu dianjurkan dan bisa dipertimbangkan pada pasien-pasien yang agitasi ya, pasien-pasien yang cemas. Jadi kadang-kadang ada orang masuk di UGD itu sangat bermacam-macam karakternya. Ada yang STEMI tapi tenang-tenang aja pasiennya. Sakit dok, sakit tapi tenang pasiennya. Tapi ada juga yang betul-betul panik pasiennya. Saya bagian ngapain dok? Saya sakit sekali, saya sakit sekali. Jadi macam-macam karakteristik. Jadi kalau kita kerja di frontliner atau di UGD itu bisa membaca apa ya situasi dan karakteristik dari masing-masing pasien. Apalagi kalau banyak sekali pasien yang masuk. Jadi dari situ kita lihat. Jadi terkadang kalau kita sudah capek sekali juga sebagai triase kita salah untuk melabeli pasien yang harusnya dilabeli sebagai merah hanya kuning. Padahal sudah jelas-jelas nih STEMI nih. Meskipun tapi fasnya masuk mungkin dia bisa tahan ya. Apalagi kalau yang kerja di rumah sakit instansi ketentaraan atau apa yang biasa orang-orangnya kerja cukup keras intensitasnya, itu biasanya nyeri dadanya agak kurang, tidak terlalu signifikan. Tapi gambaran EKG-nya ngeri begitu. Nah, itu biasanya kalau kita sudah capek, kasih pita kuning lah. Lama-lama tiba-tiba VT sendiri gitu. Itu yang harus hati-hati. Jadi, meskipun nyeri dadanya tidak terlalu signifikan, tapi kalau gambaran EKG-nya menunjukkan dia STEMI, maka tetap harus dilabeli merah. Makanya penggunaan tranquilizer pada pasien-pasien yang ansietas atau pasien-pasien yang panik itu bisa dipertimbangkan di UGD. Dan penggunaan beta blocker IV jika tidak ada kontraindikasi. Tujuannya sebenarnya untuk menggunakan beta blocker IV ini untuk mencegah tidak terjadinya aritmia pada pasien-pasien akut coronary syndrome, baik yang STEMI maupun NSTEMI. Karena resiko untuk terjadinya aritmia letal, VTVF, bahkan even itu asistol pun meningkat pada kasus-kasus akut coronary syndrome. Dan kalau kita pertimbangkan, dan kalau dia STEMI, maka pertimbangan pertama kita atau apa yang terpikir di kepala kita adalah reperfusion strategy. Di mana kalau kita dapatkan pasien masuk dengan nyeri dada dan telah kita lakukan EKG, maka pertimbangannya adalah reperfusion strategi. Jadi setelah 10 menit kita melakukan evaluasi pada pasien dan kita putuskan bahwa oh pasien STEMI nih setelah 10 menit, maka kita harus lakukan reperfusi strategi. Reperfusi strategi itu ada dua. Bisa dengan menggunakan primary PCI atau menggunakan mechanical ya, ada juga yang menggunakan obat. Dalam hal ini adalah nanti yang kita bahas fibrinolytic
terapi. Kalau pada pasien-pasien di rumah sakitnya memiliki cath lab atau PCI center, maka tidak ada tempat untuk dilakukan fibrinolitik seharusnya. Seharusnya. Tapi kalau di tempatnya kita ternyata untuk sampai ke PCI center itu lebih dari 120 menit, maka pertimbangan kita adalah dilakukan terapi fibrinolitik dulu, baru kita lakukan perujukan untuk ke kateterisasi jantung atau PCI strategi. Seperti itu. Tapi kalau di tempat kita, misalnya kita di rumah sakit besar, di kota, dan ada cath lab-nya, ada dokter intervensinya, maka dalam waktu 90 menit sudah harus dilakukan primary PCI pada pasien tersebut. Harusnya. Tapi kenyataannya kita di Indonesia, delay timingnya ini sangat besar. Kenapa? Banyak faktor. Yang pertama, pasien dan keluarga masih berunding. Itu yang harus kita tunggu karena pasien juga punya apalagi namanya autonomi ya untuk menentukan tindakan meskipun sebenarnya pada kasus-kasus emergensi otonomi itu bisa dikesampingkan untuk beneficence dari tindakan terapi sendiri seperti itu. Jadi secara hukum sebenarnya tidak ada masalah kalau di negara luar mau di Singapura mau di yang dekat-dekat ya Singapura, Malaysia sendiri pun itu kalau sudah STEMI ya langsung dilakukan primary PCI begitu atau fibrinolitik terapi kalau tidak ada PCI center gitu. Kalau di Indonesia nggak bisa, kita harus nego dulu sama pasien, jelaskan dulu baik-baik sehingga itu pasti akan memakan waktu. Waktu 90 menit untuk door to wire-nya itu atau door to needle-nya itu, door to balloon-nya itu pasti akan molor lebih kadang-kadang sejam kadang-kadang 2 jam kadang-kadang 2 jam setengah 3 jam bahkan bisa saja besoknya baru ada keputusan dari keluarga ataupun pasiennya untuk melakukan tindakan meskipun kita di PCI center tapi kalau Tinggal kita di waktu 2 menit lagi. okay, kalau di non PCI center maka tidak bisa seperti itu maka pertimbangannya adalah untuk dilakukan intervensi atau fibrinolitik. Dan kalau fibrinolitik seperti yang saya bilang tadi sangat universal dan bisa diterima oleh beberapa pasien. Dan kalau kita fibrinolitik terapi yang perlu kita lihat adalah kontraindikasinya. Kita harus lihat dulu apakah ada kontraindikasi absolut ataupun relatif. Absolut itu pada pasien-pasien dengan kemoterapi ataupun pasien-pasien cancer, pasien-pasien yang memang memiliki penyakit kelainan koagulasi darah seperti apa lagi namanya yang harus menggunakan coat gitu, hemofili dan lain-lainnya. Pasien-pasien pernah stroke hemorrhagic, pasien-pasien habis operasi besar 3 bulan terakhir, nah itu jangan diberikan. Tapi kalau yang relatif, misalnya pasien hipertensi lebih dari 180, pasien hamil, pasien menggunakan oral antikoagulan yang panjang, misalnya pada pasien-pasien AF begitu, kita masih bisa pertimbangkan untuk pemberian. Tetap harus dihitung manfaat dan mudaratnya. Dan biasa di Indonesia ataupun di Makassar sendiri, kalau di Makassar kita masih punya streptokinase. Dosisnya itu 1,5 juta unit, dicampur nanti dengan NaCl 100 cc, habis dalam 30 sampai 60 menit. Ataupun alteplase. Kalau alteplase kita bisa menggunakan bolus pertama 15 mg, setelah itu kita lanjutkan 0,75 mg per kilogram badan, atau biasa kita ambil 50 miligram selama 30 menit dan 35 miligram selama 60 menit. Setelah itu nanti setelah menit ke 90 baru kita lakukan evaluasi ECG dan klinis untuk melihat apakah terapi fibrinolitik berhasil atau tidak. Seperti itu. Kalau NST-ACS tadi sama, setelah kita lakukan verifikasi dan stratifikasi, kita lihat apakah dia high risk ataupun very high risk. Kalau dia high risk, kita harus lakukan early invasive strategy dalam waktu 24 jam. Tidak ada tempat untuk menunda itu. Tapi kalau dia very high risk, maka dalam waktu 2 jam sudah harus lakukan invasive strategy. Apa sih kriteria dari high risk? Kalau high risk itu kita lihat Gray score-nya lebih dari 140, troponinnya meningkat, adanya perubahan dari EKG, itu sudah masuk kriteria high risk. Kalau very high risk, pasien-pasien dengan komplikasi hemodinamik, cardiogenic shock dengan NSTEMI, atau dia VTVF dengan NSTEMI, atau dia acute heart failure dengan NSTEMI, atau dia cardiac arrest dengan NSTEMI, maka harus segera dilakukan treatmentnya hampir sama seperti STEMI, tapi tidak ada tempat untuk fibrinolitik. Hanya itu. Kalau dia very high risk dari NSTEMI atau NST-ACS. Dan ini penggunaan antiplateletnya sendiri. Nah, yang saya penting mau sampaikan dan bisa ditambah sedikit waktunya ya untuk yang acute coronary syndrome. Sekarang pada kasus-kasus STEMI untuk pemberian atau rutin antiplatelet treatment
Itu menggunakan aspirin 150 sampai 300 miligram dan P212 inhibitor itu kelas 2B khusus untuk STEMI. Jadi bisa diberikan P212 inhibitor, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, congrelor, itu bisa diberikan hanya pada kasus STEMI. Tapi kalau dia NSTE-ACS bukan STEMI, mau NSTEMI, mau unstable angina pectoris, pretreatment dari antiplatelet sudah tidak boleh lagi menggunakan P212 inhibitor. Mau clopidogrel, mau prasugrel, mau ticagrelor, mau cangrelor. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lakukan pemberian atau pre-treatment dengan menggunakan clopidogrel, resiko bleedingnya meningkat pada pasien ini. Sedangkan kita belum tahu apakah pasien memiliki signifikan dari coronary lesion atau tidak. Makanya kita bisa lakukan pemberian terapi kalau kita sudah lakukan angiografi dan kita mau rencanakan untuk PCI atau pasang stent. Baru kita bisa loading. Tapi kalau tidak, jangan dulu di loading. Makanya kalau saya untuk GP-GP saya pada kasus-kasus yang kita curiga sebagai NSTE ACS baik unstable maupun NSTEMI, saya hanya loading Aspilet 2 tablet. Tuh, sekitar 160 miligram karena sedianya 80 miligram. Biasanya ditanya, "Dok, clopidogrelnya jangan dulu. Kita coronary angiografi dulu." Karena kalau dia harus urgency ABG harus dioperasi, si clopidogrel ini waktu parunya lama, 5 hari ditunda pasiennya. Jadi berbahaya. Sedangkan kalau aspilet cukup 2 sampai 3 hari ditunda, kita bisa lakukan prosedur untuk CABG kalau misalnya pasiennya bersedia ya. Seperti itu. Jadi hanya itu yang berbeda. Yang kedua, kalau pada pasien-pasien STEMI itu jangan diberikan fondaparinux untuk antikoagulannya pada pasien-pasien yang mau primer PCI karena resiko terjadinya inside trombosis itu meningkat atau catheter related thrombosis itu meningkat. Jadi kasihkan heparin atau pakai LMWH. Biasanya kita gunakan enoxaparin ya, yang mengandung babi gitu. Tapi sekarang sudah ada antiten yang mengandung enzim domba untuk enoxaparinnya. Dan kalau dia UAP atau dia pasien-pasien dengan NSTEMI, bisa kita berikan fondaparinux. Dan rekomendasinya kelas 1. Asalkan PCI-nya dilakukan 24 jam setelah itu. Kalau primary kan tidak bisa ditunda. Harus dalam waktu 10 menit kita tentukan. Seperti itu. Ya. Dan ini dikonsumsi untuk antiplateletnya dikonsumsi selama setahun. Bisa juga kita turunkan deeskalasi dose 6 bulan. Habis itu dilanjutkan single antiplatelet. Jadi ini rekomendasi ini bagaimana cara kerja dari antiplatelet dan antikoagulan ya untuk menghambat terjadinya fibrin di dalam darah dan menghambat platelet agregasi pada aspirin dan P212 inhibitor. Seperti itu. Dan ini rekomendasi untuk antiplatelet terapinya 150 sampai 300 mg untuk aspirin dan kalau untuk P212 itu clopidogrel itu 300 sampai 600. Kalau ticagrelor itu 160 miligram. Kalau prasugrel itu agak sulit ya, tergantung dari berat badan, dilihat dulu pasien pernah stroke apa tidak, usianya berapa, di atas 70 atau tidak. Jadi agak sulit kalau prasugrel. Jadi jarang digunakan. Terus mungkin ini nanti bisa dibaca ya, nanti kalau dibagikan slide-nya dari ESC. Nah, ini antitrombotik regimennya sendiri. Kalau pada pasien-pasien yang membutuhkan antikoagulan jangka panjang, misalnya pasien-pasien AF, itu antikoagulannya nggak boleh di stop. Maka pertimbangan kita ketika dia kena ACS, kita kasih dulu triple antitrombotik. Kasih dual antiplatelet ditambah rivaroxaban, NOAH, new oral antikoagulan. Itu biasanya selama seminggu. Setelah seminggu, cukup NOAH antikoagulan dengan SAPT. SAPT pilihannya adalah clopidogrel. Setelah 6 bulan, kita turunkan lagi. Cukup NOAH monoterapi atau masih dilanjutkan sampai setahun. Setelah setahun, cukup NOAH atau antikoagulan saja. Pilihannya sih Pondaparinux, bukan warfarin ya. Cuma di Indonesia yang masih tercover BPJS cuma warfarin. Jadi ya gitu, kita agak susahnya di situ. Sedangkan pada pasien-pasien dengan ischemic risk, itu biasanya ischemic risk-nya tinggi, itu biasanya triple antitrombotiknya kita bisa pertahankan sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan, kita kasih dual antitrombotik. Antikoagulan ditambah satu single antiplatelet, yaitu clopidogrel. Setelah 1 tahun, tinggal single antiplatelet saja. Single antikoagulan saja yang kita gunakan untuk terapi antitrombotiknya. Seperti itu. Dan ini fibrinolitik terapi.
Ya, terima kasih. Untuk materi pertama mungkin udah selesai, nanti saya buka tanya jawabnya. Apakah saya mau tanya dulu moderator, apakah dilanjutkan untuk ke materi kedua atau bagaimana Baik ini? dok, mungkin dilanjut saja dok, kira-kira 10 menit sampai Oke, baik. 15 menit. Jadi nanti kita tanya jawab di sekalian kan. Untuk yang punya pertanyaan, para peserta silakan bisa nanti raise hand ataupun bisa dimasukkan di kolom chat biar nanti kami bacakan. Saya persilahkan untuk Dokter Adi melanjutkan materinya karena waktu kita untuk kegiatan ini kita berupaya selesai di pukul 12.30. Oke, oke. Silakan dok. Tunggu, tunggu, Dok. Saya share screen lagi yang kedua ya. Hmm, tunggu, tunggu sebentar. Kelihatan nggak ya? Terlihat dok, silakan. Sekarang kita bahas tentang kelihatan ya, Dok ya. Izin saya lanjut dulu untuk overview step by step dari fibrinolytic terapinya. Jadi pada pasien-pasien dengan kita bicara secara spesifik sekarang ST elevation myocardial infarction. Jadi reperfusi terapi adalah terapi yang paling utama diberikan pada kasus-kasus seperti ini. Secara pendahulu fibrinolytic terapi itu kita tahu sebagai atau kita sebut sebagai trombolitik terapi, itu merupakan intervensi secara klinis untuk pasien-pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah secara total, di mana kerjanya itu biasanya kita obat ini atau fibrinolytik ini mengaktifkan plasminogen tadi yang dapat menghancurkan fibrin-fibrin yang terbentuk akibat penggumpalan pembuluh darah pada intravaskuler. Jadi dia merupakan struktural framework dari protein itu yang dihancurkan oleh si plasminogen ini. Di mana biasanya indikasinya itu pada pasien-pasien STEMI tadi saya bilang sebelumnya, pada pasien-pasien dengan akut ischemic stroke ya, kalau kita lihat teman-teman dari neurologis itu ada namanya kode stroke, itu bisa dilakukan fibrinolytic terapi. Biasanya onsetnya di bawah 4,5 jam kalau mereka. Sedangkan kalau STEMI masih lebih panjang, di bawah 12 jam itu kita masih bisa lakukan terapi fibrinolytic. Dan pada pasien-pasien dengan DVT dan komplikasi dari pulmonary embolism yang dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Jadi itu bisa juga kita berikan fibrinolytic terapi untuk life savingnya. Nah, STEMI, STEMI sendiri tadi kita sudah jelaskan sebelumnya, harus ada kriteria dari EKG-nya. Kalau laki-laki sesuai dengan ESC itu kurang dari 40 tahun 2,5, V2, V3, lebih dari 40 tahun 2 mili, dan perempuan 1,5 mili. Dan di lead lainnya 1,5, dan di lead lainnya 1 mili, itu sudah bisa dikatakan ST elevation myocardial infarction asal ada contagious lead, di mana kondisi ini menunjukkan adanya total oklusi pada pembuluh darah dari koroner. Nah, ini gambaran EKG-nya. Jadi kalau dia misalnya aliran darahnya lancar, normalnya seperti ini baseline EKG-nya. Tapi kalau mulai muncul plak ateroma yang dapat melakukan penyempitan pembuluh darah, sudah bisa saja mulai berubah dari gambaran EKG-nya. Inverted kayak, mau ST depresi kayak. Tapi kalau terjadi ruptur plak akibat shear stress ya, tekanan yang kuat akibat pembuluh darah yang terus mau jalan ini, itu lama-lama dia robek. Namanya fibros plak fibroscape rupture. Kalau dia robek, pasti agen inflamasi itu datang semua, parameter inflamasi, leukosit ya,
platelet untuk mencegah terjadinya perlukaan atau inflamasi di area sekitar. Cuma jeleknya kalau ada platelet yang datang ke situ, leukosit, makrofag dan lain-lain dapat menyebabkan spontaneous dari tromboemboli di area yang tersumbat yang dapat menyebabkan perubahan dari EKG yaitu ST elevation myocardial infarction. Dan inilah evolusi dari akut coronary syndrome yang ST elevation myocardial infarction, awalnya dari normal tiba-tiba hyperakute, meningkat ST elevasinya, semakin meningkat, lama-lama terbentuk Q wave dalam waktu 1 sampai 12 jam. Di 2 sampai 5 hari biasanya Q-nya sudah dalam tapi sudah terinverted, isoelektriknya sudah mulai stabil dan bisa kembali normal kalau alirannya bagus. Tapi kalau alirannya tidak bagus, biasanya Q-nya terbentuk dalam disertai dengan terinverted yang dalam juga. Biasanya seperti itu. Beberapa pasien EKG-nya sih beda-beda ya, tapi beberapa pasien menunjukkan hal-hal yang seperti itu, persisten terjadinya seperti itu. Ini tadi yang sudah kita bahas time frame dari STEMI. Jadi kalau misalnya STEMI, yang kita pikirkan adalah reperfusi terapi. Kalau kita di PCI Center, maka harus segera dilakukan primary PCI. Tapi kalau kita di non PCI Center, kita pertimbangkan dulu. Kalau waktu kita merujuk pulang dari 120 menit, rujuk untuk primary PCI. Tapi kalau waktu merujuk kita lebih dari 120 menit, fibrinolitik dulu. Tapi kalau kita di daerah meskipun di Maros, untuk melakukan perujukan pasti lebih dari 2 jam. Mau sedekat apapun itu. Karena banyak faktor. Keluarganya dulu siapkan alat, siapkan barangnya, baju yang mau dibawa, keluarga yang mau ikut, dan lain-lain. Sehingga waktu ini pasti akan tertunda. Kalau prinsipnya kardiologis, time is muscle. Tapi ya begitu, terkadang karena kondisi sosiokultural masyarakat kita masih awam terhadap itu, jadi biasanya waktu yang terhambat dan terbuang itu lebih banyak dibandingkan apa yang dapat kita selamatkan. Kenapa? Karena semakin bertambah waktu yang terbuang, itu biasanya menyebabkan kerusakan dari otot jantung makin banyak. Sehingga waktu itu sangat penting bagi seorang emergency doctor. Apalagi kasus-kasus STEMI ini tadi ya, ST elevation myocardial infarction. Jadi yang perlu diingat adalah kalau kita di PCI center di Wahidin dan di tempat-tempat yang ada PCI centernya, langsung edukasi untuk primary PCI. Kalau setuju dalam 90 menit sudah harus di primary PCI. Tapi kalau kita di non PCI center, kita lihat waktu perujukannya. Lebih dari 120 menit fibrinolitik dulu. Kalau kurang dari 120 menit, kita rujuk idealnya. Tapi kalau kita pikir kayaknya telat-telat deh karena nunggu keluarga dari sini, mending fibrinolitik dulu. Kalau sudah setuju, baru dilakukan perujukan untuk rutin early PCI atau rescue PCI, tergantung dari hasil fibrinolitiknya. Dan ini kapan kita putuskan untuk fibrinolitik tadi kurang dari 12 jam. Kalau akut ischemic stroke itu 4,5 jam. Atau pada pasien-pasien dengan akut pulmonary embolism atau tidak ada fasilitas cath lab atau time reference-nya untuk merujuk itu lebih dari 120 menit. Dan yang paling penting adalah tidak ada kontraindikasi absolut untuk terapi trombolitik. Itu yang paling penting. Kalau ada kontraindikasi absolut, jangan coba-coba. Karena resiko kematiannya lebih tinggi dibandingkan kesembuhannya. Ini tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk kontraindikasi absolut dan relatifnya untuk lakukan fibrinolitik terapi. Nah, terus untuk tipe-tipe fibrinolitik ada dua. Ada yang fibrin specific agent dan ada yang non fibrin specific agent. Apa sih maksudnya? Untuk yang fibrin specific agent itu dia betul-betul bekerja spesifik pada menghancurkan fibrinnya di tempat itu saja. Jadi di pembuluh darah yang tersumbat itu yang ada fibrinnya. Sedangkan yang non fibrin specific agent resiko untuk terjadinya alergi atau komplikasi lainnya karena dia bukan spesifik sebagai plasminogen tadi itu ada. Contohnya apa-apa sih yang fibrin specific agent ini? Yang fibrin specific agent itu kayak alteplase, tenecteplase. Nah, itu masuk fibrin specific agent. Tapi kalau yang kita punya di Indonesia itu non fibrin specific agent. Yang fibrin specific agent ada ya, tetap di Indonesia ada seperti akteplase itu atau aktilis itu ada. Cuma hanya di beberapa tempat. Kalau di rumah sakit daerah yang tersebar itu semua adalah non fibrin specific agent seperti itu. Atau streptokinase yang biasa kita kenal. Nah, ini contoh-contoh obatnya nih. Yang fibrin specific agent, alteplase,
Jadi spesifitasnya sangat tinggi, reteplase, tenecteplase, dan anistreptase. Sedangkan kalau yang non-fibrin specific agent, ada streptokinase, urokinase, prokinase. Jadi spesifisitasnya terhadap penghancuran fibrin itu sebenarnya lemah, tapi tetap memiliki fungsi. Dan komplikasinya meningkat pada kasus-kasus misalnya alergi ya. Karena ini kan diambil dari ekstrak bakteri dari dari streptolisin ya. Streptolisinnya itu dari bakteri itu yang diambil untuk menghancurkan fibrin tadi. Nah, dia resiko untuk terjadinya alergi itu meningkat pada penggunaan streptokinase. Biasanya mereknya ini saya kasih lihat Fibrion 1,5 juta unit ini untuk yang streptokinase. Sedangkan yang Actilis yang ada di Indonesia itu Alteplase. Ini yang tadi kita bisa menggunakan bolus dulu 15 miligram, setelah itu 50 miligram dalam 30 menit dan 35 miligram dalam 1 jam. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi dosis-dosisnya dari streptokinase 1,5 juta unit selama 30 sampai 60 menit. Kalau alteplase tadi yang saya bilang sebelumnya, kalau yang reteplase itu kita bisa menggunakan 10 unit dulu, ditambah 10 unit lagi IV 2 kali, habis itu kita lakukan 30 menit eh, dua-duanya ini. Jadi 20 unit ini setiap satu unit setiap 10 unitnya atau satu kalinya itu selama 30 menit gitu ya di injeksinya. Kalau tenecteplase kita bisa menggunakan single dose sesuai dengan berat badannya pasien. Kalau berat badannya 60, 30 mg, 60 sampai 70, 35, 70 sampai 80, 40, 80 90, 45, dan lebih dari 90, 50. Kalau dia pasien-pasien dengan usia di atas 75 tidak direkomendasikan itu direkomendasikan untuk penurunan setengah dosis dari berat badannya. Misalnya kalau dia 30 kilo tapi usianya di atas 75 maka kita cukup pakai 30 sorry 15 miligram saja. Seperti itu. Dan ini untuk dosis antiplateletnya. Pada saat kita melakukan pretreatment atau loading aspirin, clopidogrel dan antikoagulannya. Ini tadi cara kerjanya di kaskade koagulasi di mana kita tahu bahwa fibrin ini yang dapat menyebabkan penggumpalan darah. Nah, kerja dari antitrombotik atau fibrinolitik dia kerjanya itu menghambat pembentukan fibrinogen menjadi fibrin tadi. Jadi dia potong langsung di sini. Potong langsung di sini. Dia sudah tidak lewat lagi faktor 10A, tidak lewat faktor 7A yang panjang. Ya, ini tanggung jawabnya dari antikoagulan dan antiplatelet. Sedangkan kalau fibrinolitik, dia langsung kerja di ujung untuk menghancurkan yang sudah jadi. Kalau antikoagulan dan antiplatelet, kenapa harus diberikan? Karena dia mencegah untuk terjadinya ini lebih banyak. Tapi kalau ini sudah terjadi, ini sudah nggak bisa kerja nih, si antiplatelet dan antikoagulan. Maka yang punya tugas untuk menghancurkan fibrin ini adalah thrombolytic agent tadi atau fibrinolytic agent tadi. Seperti yang spesifik maupun non-spesifik agent. Seperti itu. Apa yang harus dipertimbangkan atau dievaluasi selama fibrinolitik? Yang pertama pasti resiko bleeding pasti ada. Maka pada pasien-pasien harus dipantau secara ketat selama 1 jam pas kita litik atau melakukan fibrinolitik itu adalah tanda-tanda perdarahan. Hematuri, gusi berdarah spontan, dan bahkan yang paling kita tidak inginkan itu terjadi intrakranial hemorrhage tiba-tiba. Jadi pasien tiba-tiba kejang, pupilnya anisokor, langsung bisa terjadi kematian ya. Yang kedua adalah status hemodinamiknya. Bisa terjadi hipertensi yang berlebihan atau hipotensi yang berlebihan. Apalagi pada pasien-pasien yang memiliki alergi. Yang ketiga reaksi alerginya. Jadi resiko terjadinya shock anafilaktik pada pasien-pasien yang menggunakan fibrinolitik apalagi yang non-specific agent itu meningkat. Jadi harus sangat hati-hati. Jadi pemberian fibrinolitik ini tidak seperti pemberian obat yang biasa. Habis kita suntik atau habis kita siapkan, kita tinggalkan aja, nggak bisa. Harus dapat perhatian penuh pada pasien ini selama melakukan fibrinolitik. Kalau menggunakan streptokinase berarti 30 sampai 60 menit itu betul-betul pandangan kita, betul-betul perhatian kita harus ke pasien ini karena resiko untuk terjadinya bleeding, perubahan status hemodinamik, reaksi alergi yang dapat menyebabkan kematian, termasuk aritmia letal, itu ada pada pasien ini. Jadi, kalau teman-teman nanti akan melakukan fibrinolitik dan biasanya teman-teman dokter umum maupun perawat yang sudah mengikuti ACLS ya, sudah punya kemampuan untuk melakukan fibrinolitik sebenarnya.
sudah bisa sudah diberikan kewajiban dan tanggung jawab oleh negara bisa melakukan fibrinolitik terapi untuk life saving. Tapi yang perlu diingat bukan cuma itu yang kita harus bikin, tapi kondisi komplikasi ini harus dipertimbangkan matang-matang. Jadi nggak bisa kita habis kita fibrinolitik kita tinggal aja, kita periksa pasien yang lain. Itu harus sedikit hati-hati. Makanya untuk melakukan fibrinolitik harus butuh sertifikasi, ya minimal ACLS ya untuk melakukan fibrinolitik terapi. Terus apa yang kita evaluasi setelah kita melakukan fibrinolitik? Yang pertama itu kita lihat EKG-nya. Ada enggak perubahan dari ST segmennya kalau STEMI? Kalau misalnya dari ST segmen elevasinya berkurang 50% dari awal, jadi kita saat 90 menit selesai fibrinolitik kita harus EKG ulang pasiennya. Jadi post thrombolytic. Kalau perubahan ST segmennya berubah lebih dari 50% turun, berarti berhasil. Salah satu penanda keberhasilan adalah resolusi dari segmen ST. Yang kedua, nyeri dadanya berkurang atau hilang. Yang ketiga, peningkatan dari kadar troponin yang meningkat dengan cepat. Jadi normalnya meningkat di 8 sampai 12 jam, pas onset 1 jam kita fibrinolitik, di jam kedua, ternyata sudah sampai peak troponin. Nah, itu artinya meningkatkan keberhasilan dari fibrinolitik tercapai. Dan yang keempat, kita harus angiografi yang paling pentingnya, kateterisasi jantung, untuk melihat apakah ada aliran atau tidak ada aliran sama sekali. Karena kalau dia tidak ada aliran dan meskipun tiga kriteria tadi, EKG-nya resolusi, nyeri dadanya berkurang, level biomarkernya meningkat, tapi pas di angiografi masih total oklusi, artinya gagal. Tapi kalau di angiografi dia TIMI 3 flow atau ada aliran meskipun stenosisnya 99%, artinya berhasil. Seperti itu. Jadi keberhasilannya itu harus ada di 4 komponen ini. Yang paling penting secara klinis yang bisa kita lakukan cepat adalah 3, ST segment resolution, symptom relief-nya, bagaimana kondisi klinisnya, dan biomarker levelnya. Angiografi kan kalau kita lakukan kateterisasi di cath lab ya, baru kita lihat. Nah, ini ada salah satu kasus yang saya dapat, bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi perempuan 56 tahun, nyeri dada signifikan, typical chest pain, 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga memiliki riwayat hipertensi dengan diabetes mellitus, namun tidak berobat rutin. Pada saat masuk, tekanan darahnya 150 per 80 dengan heart rate-nya 110 kali per menit, dan saturasinya bagus. Jadi kalau sudah begini, artinya kalau dia ACS, kita tidak perlu menggunakan oksigen terapi. Jadi jangan menggunakan oksigen terapi karena saturasinya di atas 90%, ya. Terus ini EKG-nya. Ternyata dari EKG-nya kita dapatkan ada ST elevasi 2, 3 dan AVF disertai resiprokalnya pada 1 AVL yang ST depresi. Jadi sudah hakul yakin ini pasien dengan ST elevation myocardial infarction. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita periksakan troponnya tapi tidak perlu menunggu troponinnya keluar. Dalam kondisi seperti ini kita sudah bisa menentukan pilihan terapi apa yang kita mau bikin. Kalau kita di PCI Center, maka kirim untuk invasive strategi atau primary PCI. Dan kalau kita di non-capable PCI Center, dan lebih dari 120 menit untuk merujuk, maka dilakukan fibrinolitik pada pasien ini. Tentu harus tetap dilihat kontraindikasi absolut dan relatif pada pasien ini. Kalau tidak ada kontraindikasi, pasiennya mau dan bersedia setelah dijelaskan bagaimana komplikasinya, apa yang bisa terjadi dan mau, maka segera kita lakukan fibrinolitik terapi. Harusnya jeda antara kita lakukan EKG dan melakukan diagnosis pada pasien dan fibrinolitik tidak boleh lebih dari 60 menit. Jadi namanya door to needle-nya tidak boleh lebih dari 60 menit. Bahkan 30 sampai 60 menit itu harus sudah jalan itu tetesan pertama dari fibrinolitik seperti itu. Maka kita lakukan fibrinolitik. Sebelum itu kita lakukan pre-treatment dulu dengan aspilate loading 160 mg dengan clopidogrelnya loading 300 mg atau 4 tablet dan atorvastatin. Kita tidak memberikan pada pasien ini, saya tidak memberikan nitrat untuk anti nyerinya, tapi kami ganti dengan menggunakan paracetamol infus 1 gram. 1 menit Kenapa? lagi tuh. Ya, kenapa? Karena kasus STEMI inferior, resiko terjadinya hipotensi itu sangat signifikan. Jadi untuk pemberian nitrat pada kasus-kasus STEMI inferior sangat hati-hati, apalagi pasien dengan RV infark. Kalau dia sudah RV infark atau sampai di posteriornya juga STEMI, maka jangan coba-coba menggunakan nitrat. Karena kalau dia hipotensi,
resiko shock kardiogeniknya meningkat. Maka pada pasien-pasien seperti ini, ketika tanda vitalnya stabil, tadi itu hipertensi pasien, tapi kami tidak memberikan antihipertensi dulu untuk sementara, kita berikan ini dulu dan kami lakukan fibrinolitik dengan streptokinase. 1,5 juta unit dalam NSL 100 cc habis 30 sampai 60 menit dan setelah kita lakukan itu kami evaluasi. Dan ternyata memang dari EKG-nya sangat signifikan menurun dibandingkan tadi waktu EKG pertama yang sangat tinggi. Di sini kalau kita lihat ini 3 mm ya, di lead 3-nya. Ini 2,5 mm di lead 2-nya. Dan di AVF-nya itu sekitar 3 mm juga. Dan kalau kita lihat setelah fibrinolitik, maaf ya agak sedikit kabur ya, jelek EKG-nya. Dan kalau kita lihat setelah fibrinolitik di lead 2-nya itu hampir isoelektrik meskipun terjadi T-inversi. Di lead 3-nya itu juga turun yang awalnya tadi itu sekitar 3 mm itu di sini turun menjadi 1 mm meskipun terbentuk Ki. Dan AVF-nya juga seperti itu turun. Yang tadinya 3 turun jadi 1. Bahkan ini 0,5 meskipun terbentuk T. Jadi kalau melihat dari EKG ini setelah 90 menit kita anggap bahwa terjadi suatu keberhasilan fibrinolitik dari kriteria EKG-nya. Dan ternyata dari klinisnya chest pain-nya menghilang pada pasien tersebut. Artinya dua kriteria. Cuma karena keterbatasan untuk pemeriksaan troponin serial, kami tidak melakukan pemeriksaan troponin serial. Tapi pilihannya kami adalah melakukan early routine PCI untuk melihat bagaimana gambaran angiografi pada pasien ini. Apakah ada flow, TIMI 3 flow, atau ada aliran sampai ke distal, atau total oklusi, masih total oklusi. Sehingga kami lakukan angiografi. Angiografinya sih memang pada pasien ini memang banyak disease-nya dari koronernya. Di LAD-nya itu sudah stenosis sekitar 60 sampai 70%. Ya, kalau kita lihat dari LAO kranial. Nah, ini dari LAD-nya ini sangat signifikan ya, sekitar 70 sampai 60 sampai 70%. LCX-nya juga ini ada disease-nya di bagian proksimal dari LCX. Nih, sekitar 60 sampai 70%. Jadi pasien ini dengan CAD Trividi sebenarnya. Dan kita lihat sesuai dengan kulprit jadi RCA, memang di sini kita lihat 90%. Sorry. Nanti di RCA sih memang ini yang tipis seperti rambut. Ini 99% kita bilang ya penyempitannya. Tapi flow-nya, alirannya sampai ke distal. Artinya pasien berhasil fibrinolitik dengan TIMI 3 flow. Aliran sampai ke distal meskipun ada stenosis. Maka untuk dilakukan rutin early PCI, hanya ini yang kami kerja sesuai dengan infarct related artery. Bagaimana guideline berbicara, itu yang kami lakukan. Maka pada pasien ini kita lakukan pemasangan stent dengan melakukan balloning sebelumnya atau primary PCI pada RCA-nya saja. Setelah kita lakukan pemasangan, kita balloning, penyempitannya sudah signifikan berkurang lebih dari 50%, residual dari stenosisnya sudah tidak ada, maka kami lakukan pemasangan stent. Ukurannya sekitar 32 mm panjangnya yang ukuran 3. Ini stent yang kita pasang. Dan setelah kita lakukan angiografi ulang, alirannya bagus dan penyempitannya hilang. Jadi pada pasien ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari fibrinolytic agent dengan menggunakan streptokinase dan terkonfirmasi dengan angiografi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Adin. Materi yang sangat menarik untuk kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan nih dari peserta yang ingin bertanya atau sharing dan kita bisa sama-sama belajar. Saya berikan kesempatan untuk dua orang penanya. Untuk yang mau silahkan raise hand atau bisa menanyakan di kolom chat. Ya, saya persilakan untuk teman-teman peserta bila ada yang kemudian ingin sharing ya. Utamanya nih saya melihat ada beberapa teman yang berada di luar daerah ya, misal di daerah terpencil, daerah kepulauan ataupun daerah-daerah yang memang akses untuk melakukan rujukan kasus-kasus jantung ini sangat eh, penuh tantangan ya. Jadi memang kasus jantung ini juga merupakan salah satu kasus yang banyak kejadiannya
namun fasilitas untuk pelayanannya itu terbatas seperti itu. Oke, adakah di sini yang mau untuk bertanya? Kalau belum ada nih, mungkin dari kami nih dok, terkait dengan tadi ada yang mengatakan bahwa penyakit jantung ini kalau di stroke itu time is brain, kalau di jantung itu time is muscle. Nah, kira-kira nih dok, kalau untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama, utamanya di puskesmas di daerah-daerah terpencil, karena biasanya kan obat-obatan terbatas. Nah, standar paling minimal nih dok, untuk obat-obat eh, penanganan penyakit jantung itu obat-obat apa saja dok? Misal kayak obat-obat emergensi seperti itu. Kalau yang dokter sebutkan tadi kan memang obat-obatnya sepertinya skalanya untuk di FKTP itu agak tinggi ya. Kalau untuk di tataran puskesmas kira-kira nih obat apa nih yang wajib ada untuk penanganan preventif maupun penanganan emergensi? Ya. Terima kasih Dokter Rizko. Jadi kalau misalnya kita di FKTP, apalagi di rural area ya, yang paling penting untuk menangani kasus jantung itu yang pertama harus ada adalah yang initial treatment tadi, antiplatelet, aspilet harus ada, clopidogrel minimal harus ada. Jadi meskipun kita tidak bisa melakukan fibrinolitik di puskesmas, tapi minimal kita sudah lakukan pretreatment atau loading antiplatelet ini kalau misalnya kita tahu pasien atau pasien kita curigai dengan akut coronary syndrome. Untuk yang non ST elevasi, tapi kalau di puskesmas kira-kira hampir semua puskesmas mungkin sudah punya EKG ya dok ya. Kalau misalnya sudah punya EKG, artinya tetap harus di EKG. Kalau dia bukan STEMI, cukup di loading dengan dua aspilet, dua tablet, dan melakukan perujukan. Kalau ada atorvastatin atau simvastatin lebih bagus lagi. Karena memang itu menjadi parameter utama sebagai pre-treatment untuk pasien-pasien dengan akut coronary syndrome. Jadi minimal yang harus ada aspilet, kalau bisa ada clopidogrel, simvastatin kemungkinan besar ada, sama yang paling penting adalah nitrat. Mau isosorbit di nitrat, mau nitrogliserin, mau apapun itu yang di bawah lidah ya kita bisa simpan gunakan. Nah, itu lebih baik itu disediakan untuk kondisi emergensi kardiak di masing-masing puskesmas. Kalau yang untuk fibrinolitik, ada beberapa puskesmas yang saya pernah dengar sudah menjalankan dan melayani fibrinolitik terapi sambil dilakukan perujukan. Tapi ya memang puskesmasnya berada di Jawa ya. Kalau yang di sekitar Sulawesi ataupun Indonesia Timur, saya belum pernah dengar puskesmas melakukan fibrinolitik. Rata-rata sih dilakukan oleh rumah sakit umum seperti itu. Iya, baik dok. Selanjutnya nih dok, beberapa waktu lalu nih mungkin kita pernah mendengar ada teman sejawat yang kemudian mendapatkan serangan jantung, kemudian dirujuk dan kemudian meninggalnya di perjalanan nih dok. Kira-kira dalam menentukan proses rujukan nih, dalam proses rujukan mempersiapkan prarujukan itu kira-kira tahapannya yang idealnya seperti apa? Kriteria untuk merujuk yang baik dan benar tuh supaya kita tuh bisa mencegah keadaan-keadaan yang tidak diinginkan pada saat merujuk itu kira-kira bagaimana dong? Ya, benar. Ya, eh, kalau misalnya kita dapat pasien dengan STEMI ya, hitunglah dia ST elevation myocardial infarction yang harus kita lakukan harus segera reperfusi terapi. Dan kita berada di daerah yang tidak ada cath lab. Idealnya memang harus dirujuk ke PCI center. Makanya mungkin sekarang Kementerian Kesehatan agak sedikit keras untuk membangun 500 cath lab di seluruh Indonesia termasuk di rural area mungkin karena kasus-kasus seperti ini ya. Karena memang harus ditangani dengan menggunakan PCI center. Tapi kalau misalnya kita tidak punya fasilitas, kapan sih kita merujuk? Yang pertama, yang harus dipertimbangkan dari pasien adalah stabilitas dari tanda vitalnya. Selama pasien tidak shock kardiogenik akibat akut coronary syndrome, selama pasien tidak memiliki gambaran aritmia letal, selama pasien nyeri dadanya bisa kita treatment dengan baik, itu resiko untuk merujuknya pasti akan lebih berkurang. Tapi yang paling penting, kalau kasus TEMI, sebaiknya sebelum melakukan perujukan harusnya direperfusi terapi dulu sesegera mungkin. Setelah kita lakukan reperfusi terapi, mau hasilnya berhasil atau gagal, baru kita pertimbangkan untuk dilakukan perujukan ke rumah sakit yang ada PCI centernya.
kemarin teman sejawat kita kebetulan di rumah sakit itu tidak ada fibrinolytic agent, hanya ada antikoagulan, maka diberikan antikoagulan. Cuma namanya serangan jantung ya seperti itu. Tidak bisa diprediksi kapanpun terjadi perburukan, kapanpun juga bisa terjadi perbaikan. Jadi memang kalau mau dibilang merujuk, harus dirujuk, dah harus dalam kondisi tanda vital yang stabil. Kalau kondisi tanda vitalnya tidak stabil, tekanan darahnya di bawah 90, nadinya 100 kali per menit, pasien sesak sekali, stabilkan dulu di rumah sakit yang sesuai, yang di tempat dia dirawat untuk dilakukan optimalisasi perujukan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sudah stabil, baru kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan perujukan. Meskipun time frame-nya dok lebih dari itu, makanya itu tadi yang paling penting adalah di rumah sakit atau di rural area harus tersedia obat fibrinolytic agent ini pada kasus-kasus ST elevation, myocardial infarction. Kalau untuk kasus-kasus NSTEMI, selama tanda vitalnya stabil, tidak ada dulu tidak ada pikiran tak untuk melakukan fibrinolytic terapi karena memang dia kontraindikasi dilakukan fibrinolytic terapi pada kasus-kasus NSTEMI ya, bukan STEMI, NSTEMI. Jadi tidak ada tempat untuk fibrinolytic terapi. Kalaupun kita mau merujuk, rujukannya untuk invasif strategi atau kateterisasi jantung tadi. Sedangkan kalau STEMI, karena memang ini yang lebih beresiko dan berbahaya menyebabkan pasien tidak stabil atau unstable, maka harus dilakukan reperfusi terapi dulu, baru kita pertimbangkan untuk merujuk. Seperti itu. Ya, baik. Nih, saya masih mempersilahkan nih untuk teman-teman yang berada di ruang Zoom, bila ada yang ingin bertanya ataupun kemudian menyampaikan sharing terkait dengan pengalaman saat berada di daerah, boleh nih ditanyakan mumpung kita ada spesialis jantung dan pembuluh darahnya. Nah, mungkin nih terakhir, kalau dari saya, Dok, bertanya nih Bismillah, terkait... Assalamualaikum. Oh ya, silakan. Siapa nih? Dokter Adi. Assalamualaikum. Ya, Ya. Oh ya, jadi, Dokter Wahidi. jadi, oke, jadi ini mungkin karena tadi sempat ditanyakan yang masalah sejawat yang meninggal. Karena kebetulan pada waktu kejadian itu saya baru pulang dan berada pada lokasi itu. Jadi mungkin karena memang kalau dilihat dari EKG kejadiannya itu yang kena inferior dan eh, pada waktu dilapor satu kabarnya juga sudah proses perujukan dan memang kondisi pada waktu itu saya rasa masih belum stabil dan ya waktu itu daerah tidak ada streptokinase. Gitu. Ya, itu tahu lah kita semua. Yang jadi masalah karena mungkin nyeri dada yang hebat dan saya lihat itu hari ada pemberian saring pam dan kemungkinan ini terindikasi. Dan itulah alasannya kenapa sampai berapa lama perjalanan, ya mungkin saya sokardiogenik terjadi. Jadi mungkin saya mau tanya itu kan tadi ada juga kasusnya, alhamdulillah sudah ada kasusnya. Eh, Anti nyeri yang bagus sebenarnya dan kenapa bisa harus penting dilakukan pemeriksaan EKG lead kanan pada pasien yang kena jantung inferior? Dan kalau terjadi nyeri, sebaiknya apa yang diberikan? Karena kalau soal proses perujukan yang masih jauh, dan kalau seperti paracetamol dirasa masih agak kurang. Oke, terima kasih. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Wahyudin, internis ya di Sulawesi Tengah atau Barat, saya lupa. Di teman angkatan juga, teman seperjuangan. Jadi memang kalau untuk kasus kemarin ya, Dokter Helmi ya, memang stem inferior. Terus itu yang paling penting tadi saya bilang. Kasus stem inferior, kita tahu kulpritnya seperti tadi yang saya sudah sampaikan di case, bahwa kebanyakan, lebih dari 80% itu pasti right coronary artery, arteri kanannya yang kena. Kalau dari stem inferior. Nah, sedangkan di RCA ini atau right coronary artery atau arteri kanan dari koroner ini, dia bertanggung jawab untuk memperdarahi dan bertanggung jawab pada jantung bagian belakang posterior sekitar 40% dan jantung bagian kanan. Jadi right ventricle itu tugas tugas utamanya dari right coronary artery, makanya di tempatnya di kanan. Kalau dari belakang sebagian masih bisa tergantung dia dominannya mana. Kebanyakan orang Indonesia dominannya itu bukan orang Indonesia. Hampir rata-rata orang dominannya RCA. Tapi ada juga beberapa orang yang RCA-nya tidak berkembang. Jadi itu ciptaan Tuhan. Jadi kita udah nggak bisa rubah lagi itu. Jadi intinya kalau stem inferior di kepala kita yang pertama kali yang kena kanan nih.
koroner kanan nih. Koroner kanan punya tugas untuk memperdarahi jantung bagian kanan, jantung bagian bawah, dan jantung bagian belakang. Sehingga kalau ada stem inferior, maka mandatori untuk dilakukan EKG jantung kanan dan bagian belakang. Itu paling penting. Kenapa itu penting? Karena pada kasus-kasus STEMI inferior disertai dengan right ventricle infarct atau infark pada jantung kanan, RV, itu resiko untuk terjadinya hipotensi dan cardiogenic shock sangat tinggi. Kita tambah dengan penggunaan obat-obat yang dapat menyebabkan hipotensi seperti nitrat ataupun antihipertensi lainnya, resiko cardiogenic shock-nya sangat meningkat. Maka resiko untuk terjadinya kematian sangat tinggi. Makanya pada kasus-kasus seperti ini tidak ada mandatori yang spesial. Jadi kalau dari guideline beberapa negara termasuk Amerika dan Eropa itu tidak ada anti nyeri yang dianjurkan, nitrat yang dianjurkan atau antihipertensi yang dianjurkan untuk kasus-kasus RV infarct, bukan inferior ya, hanya RV infarct karena resiko cardiogenic shock-nya. Jadi kalau kami di Indonesia beberapa kali juga saya meskipun ini tidak mandatori dan bukan guideline ya, bukan guideline sentris ya. Saya hanya menggunakan paracetamol dok, 1 gram yang IV. Saya rencana mau bikin sedikit studi kecil-kecil di center tempat saya untuk kasus-kasus time inferior dengan penggunaan paracetamol injeksi itu worth it enggak? Jadi kita mau lihat nanti signifikansinya bagaimana. Apakah dapat menghilangkan nyeri dada signifikan atau tidak signifikan dengan menggunakan paracetamol. Tapi kalau dia sampai nyeri sekali dok, yang saya pertimbangkan adalah penggunaan dari opioid, itu morfin. Makanya morfin itu sangat penting sekali sebenarnya ada di rural area. Sebagai satu, yang pertama sebagai anti ansietas, yang kedua anti nyeri yang kuat untuk kasus-kasus akut coronary syndrome. Jadi morfin itu sebenarnya sangat penting meskipun komplikasinya tetap harus kita pertimbangkan sebagai depresi nafas ya. Itu yang paling penting. Tapi penggunaan 2 sampai 4 miligram itu terkadang bisa membantu kita untuk meredakan nyeri dada pasien pada kasus-kasus STEMI yang tidak bisa menggunakan obat-obat yang dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan seperti nitrat ataupun antihipertensi lainnya. Karena kita tahu bahwa anti iskemik atau anti nyeri dada itu bukan cuma nitrat. Bahkan CCB pun, calcium channel blocker pun dapat menyebabkan, bukan dapat menyebabkan, memiliki efek untuk anti angina. Bisoprolol atau beta blocker pun, sorry saya sebut merek, beta blocker pun memiliki efek sebagai anti angina di mana dapat memaksimalkan perfusi ke koroner. Tapi semua obat ini, agent ini, semua bikin hipotensi. Jadi kalau kita pakai di RV, resiko untuk kejadian. Selain itu, di RV ataupun di jantung bagian kanan ada namanya SA node dan AV node atau gardu dari listrik jantung. Jadi kalau RCA-nya kena dan gardu listriknya kena, resiko untuk aritmia seperti AV block, seperti SA block, seperti AF itu meningkat pada RCA. Makanya harus sangat hati-hati penggunaan obat-obat yang dapat menekan detak jantung pada kasus-kasus inferior. Itu biasanya kalau terjadi stem inferior, komplikasi paling rentan ya TAVB, total AV block. Nah, itu agak berat lagi. Total AV block kalau misalnya sudah sampai seperti ini. Memang pilihannya sih kalau sudah STEMI dengan komplikasi seperti ini sih reperfusi terapi. Tapi bisa dong kalau ada komplikasi seperti ini kita lakukan fibrinolytic terapi. Bisa. Karena kontraindikasi fibrinolitik tadi yang absolut hanya pasien-pasien dengan riwayat perdarahan, hemofilia misalnya, atau operasi besar sebelumnya, atau pasien pernah stroke hemorrhagic, atau pada pasien-pasien memang yang memiliki alergi terhadap agent fibrinolitik. Gitu. Jadi selama bukan dari itu, boleh diberikan. Dengan syarat semua decision itu berasal dari dokternya yang merawat, dan dokternya tahu yang mana, sudah menimbang yang mana yang baik dan yang mana yang buruk untuk pasien. Dan selama itu komunikasi antara dokter, pasien dengan keluarga harus terjalin. Jadi jangan jangan abai dengan komunikasi karena kadang-kadang karena salah komunikasi terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan seperti itu. Mungkin itu dok kalau dari saya. Baik dok, bagaimana dokter Wahyudi? Sudah cukup penjelasannya? Sudah cukup sangat jelas. Ya, Terima baik. kasih, Dok. Terima kasih. Saya rasa untuk pertemuan kita pada siang hari ini sudah dicukupkan sampai hari ini. Saya izin meminta lagi kesediaan untuk Dokter Adi closing statement-nya terkait dengan materi yang diberikan sebagai sebuah kesimpulan. Silahkan, Dok. Closing statement nih. Jadi untuk penyakit jantung ini sangat tricky ya. Jadi
tidak eksklusif hanya untuk kardiologis. Kardiologis di sini hanya sebagai katalisator sebenarnya untuk terapi terapi pasien kardio. Yang paling penting adalah dokter-dokter atau perawat-perawat atau para medis yang menangani di frontliner atau di UGD maupun di FKTP di rural area. Itu yang paling penting, mengenali pertama kali dan mengidentifikasi pertama kali, memberikan terapi yang tepat pertama kali. Kalau tiga, tiga ini sudah dilakukan di rural area, insya Allah pada saat sampai ke SPJP atau sampai ke intervensionisnya itu 50% sudah terselamatkan. Tinggal kita selesaikan apa yang perlu diselesaikan sama spesialisnya. Jadi yang paling penting dalam penanganan kardiovaskular itu bukan kompetensi sebagai seorang spesialis jantung, tapi kompetensi untuk menangani penyakit jantung. Karena kalau kita tangani awal secara cepat, tepat, insya Allah resiko untuk mortalitas itu juga pasti akan berkurang. Morbiditas juga pasti akan berkurang. Dan bisa kita saksikan lah beberapa pasien-pasien yang ketika di UGD-nya tepat ditanganin, ketika di puskesmasnya tepat ditanganin, dokternya tahu kapan harus merujuk, dokternya tahu kapan harus memberi ini, memberi obat ini kontraindikasi, maka apa tingkat kepuasan pasien untuk sembuh juga meningkat seperti itu. Dan sekarang beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir, karena pemasangan atau PCI sendiri sudah makin apa ya, makin familiar, itu resiko untuk kehidupan pasien-pasien dengan akut coronary syndrome itu meningkat. Alhamdulillah. Meskipun tetap komunikasi dari frontliner itu paling penting untuk memberikan pemahaman kepada pasien bahwa tindakan ini adalah tindakan yang paling baik seperti itu. Mungkin itu kali ya, Dokter Rizko ya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Adi closing statementnya. Saya rasa ilmunya sangat banyak dan sangat bermanfaat. Berharap ke depannya nanti pertemuan-pertemuan seperti ini dapat dilanjutkan kembali. Tertarik sekali terkait dengan kompetensi dokter. Mungkin di kemudian hari kami berharap panitia bisa menginisiasi bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran, misal deteksi dini terkait dengan cara membaca EKG dan sebagainya. Itu adalah saya rasa ilmu dan kompetensi basic yang harus dimiliki oleh seorang dokter umum. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillah amin untuk sesi materinya saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Rizka dan juga pemateri. Selanjutnya kita akan memasuki agenda penyerahan sertifikat kepada pemateri, kepada Al-Ah Ilham selaku Ketua Pelaksana Madinah Medical Muslim Family. Saya persilahkan untuk menyerahkan sertifikat dan juga kepada panitia untuk segera melakukan dokumentasi. Baik, saya izin untuk memandu sesi dokumentasi. Saya hitung dari 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Baiklah, itulah tadi serangkaian agenda dari pemberian materi oleh Dr. Adi Surya, spesialis SPJP. Kepada dokter diucapkan terima kasih dan kepada moderator Dr. Rizka diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita melangkah pada agenda acara yang tidak kalah penting, yakni undian. Akan dicari 3 peserta beruntung yang akan mendapatkan tensi digital. Kepada panitia mungkin bisa dimulai spin wheel-nya. Baiklah, peserta pertama yang mendapatkan tensi digital adalah Muhammad Sarwin. Kepada peserta diucapkan selamat. Selanjutnya panitia boleh untuk spin wheel kedua.
Baik, peserta kedua yang mendapatkan tensi digital adalah Gede. Kepada peserta diucapkan selamat. Untuk peserta ketiga selanjutnya boleh dilanjutkan panitia spin wheel-nya. Baik, peserta ketiga yang mendapatkan tensi digital adalah Dokter Rati. Kepada dokter diucapkan selamat. Nah, eh, selanjutnya peserta sekalian, selanjutnya adalah sesi dokumentasi kepada seluruh peserta. Kepada para peserta yang memungkinkan untuk mengaktifkan kameranya, dimohon atas kesediaannya. Dan kepada PJ dokumentasi dipersilahkan untuk melakukan dokumentasi. Baik, untuk slide pertama, untuk slide kedua, peserta sekalian, sesi dokumentasi telah selesai. Dan baiklah, itulah tadi serangkaian agenda kita pada pagi menuju siang hari ini. Saya sebagai MC atas nama WOD Ainun Anggraini, mewakili seluruh panitia dan pihak yang terlibat, mengucapkan jazakumullah khairan kasiran dan terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Mohon maaf jika sekiranya terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.